saya rasa lebih kepada ada beberapa hal yang memang karena gender itu kan memang dibentuknya kan secara sosial ya. Iya. Kita beda antara bicara jenis kelamin atau seks dengan gender. Kalau gender ini kebentukannya kan dari sosial. Misalnya Budian cewek itu, terus lingkungan sosialnya cowok, itu pengaruh ke gender berarti Bu? Bukan, maksudnya seperti ini. Gimana Bu? Peran kalau gender itu penentunya adalah sosial kita. Jadi antara satu tempat dengan tempat yang lain itu akan berbeda seperti itu. Maksudnya Bu? Penerimaan contoh misalnya kalau di tempat kita gitu ya, sunat wanita gitu ya. Sunat wanita. Female genital itu di bayi baru lahir itu masih diterima gitu dan mungkin bisa dikategorikan itu sebuah tradisi gitu. Tapi di tempat lain mungkin di mana pemahamannya terkait dengan resikonya lebih tinggi itu secara sosial sudah tidak diberlakukan lagi justru atau bisa dikategorikan itu melanggar hak. Seperti itu. Bingung saya Bu. Maksudnya yang dimaksud gender itu seperti apa gitu? Gender itu batas antara peran sosial laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi kalau misalnya di sebuah wilayah misalnya masih ada konsep bahwa wanita itu tidak boleh bekerja misalnya, itu termasuk dalam kategori gender. Oke. Kalau di Madura sendiri itu gimana menurut Budian terkait masalah gender itu? Ada nggak yang membatas-batasi gitu atau seperti apa? Kalau saya sebagai wanita jujur saya sangat bersyukur bisa dilahirkan sebagai wanita Madura. Iya. Karena wanita dijunjung tinggi, bahkan nyawa taruhannya bagi seorang laki-laki. Jadi kalau misalnya di Madura sendiri, saya pernah dapat statement ini dari teman saya. Kalau dalam bahasa Maduranya itu wanita itu mahkota laki-laki gitu ya. Harga diri. Harga diri gitu. Jadi martabat seorang laki-laki ya. Gitu ya. Jadi lebih kepada dijaga seperti itu. Tidak mungkin ada beberapa suku lain ya yang dimana wanitanya itu tidak seberuntung wanita Madura. Suku mana? Ada beberapa suku di Indonesia nanti disomasi. Nanti dibicarakan rasis. Enggak. Jadi kalau Madura sendiri untuk memandang wanita itu cukup baik ya. Dijaga, kemudian itu termasuk dalam kategori itu martabat keluarga juga untuk. Nah kalau saya ada juga suku yang memang entah ini juga termasuk menjunjung tinggi wanita atau apa yang kayak misalnya kita mau minta seorang wanita gitu atau ingin mempersyuting seorang wanita itu kan harus bayar. Itu kan ada juga Bu ya? Ada. Itu termasuk merendahkan apa menjunjung tinggi wanita gitu Bu? Itu dalam kategori ingin mempersunting menghormati wanita. Ya jadi memang ada yang dilihat dari strata pendidikannya, kemudian pencapaiannya semakin tinggi semakin mahal gitu strata pendidikannya. Nah untungnya di kita enggak Bu ya. Masih dalam kategori wajar. Dan ya itu wanita Madura itu wanita yang sangat dijunjung tinggi ya, meskipun terkadang ya karena saya juga lumayan lama di Jawa, meskipun terkadang wanita-wanita Jawa itu tidak mau dengan laki-laki Madura karena keras katanya gitu. Iya. Contohnya saya ini Bu. Performance-nya aja kali ya. Entah mungkin karena kan mungkin kalau di luar Madura itu kan perspektif orang terhadap orang Madura itu kan ya keras, suka carok, meskipun tidak tahu apa carok sebenarnya dan sebab dari carok itu kan karena kan kebanyakan kalau di kita kan karena wanita biasanya. Mungkin kelihatannya seperti itu. Jadi sebenarnya kan konsep carok sendiri kan tidak harga diri kan. Iya, tidak serta-merta
ini ya ada salah persepsi menurut saya terkait dengan bedakan Iya. antara carok dengan diseleb gitu ya. Seleb. Kalau carok itu kan Set- janjian janjian. secara kesatria gitu lah. Justru jiwa kesatria menurut Iya. saya. Jadi kita ketemuan di tempat ini jam berapa seperti itu. Sudah prepare secara fisik ya, dan juga udah membawa apa namanya ya, senjata Iya, celurit senjata lah. gitu. Masing-masing beda dengan seleb gitu ya. Di seleb itu kan Seleb, Bu. di seleb gitu ya. Kalau di Seleb- seleb selebgram, Bu. itu seleb itu kan jadinya Pembunuhan ada- jadinya, iya, iya. masuknya Jadinya dalam pengecut lah, kategori ya. pembunuhan karena lawannya tidak well Iya. prepared. Kalau carok itu memang yang menang biasanya menyerahkan diri ke polisi ya. Biasanya langsung seperti itu. Dan itu ya kebanyakan masalah wanita biasanya kan, Bu ya. Iya, lebih kepada istri ya. Lebih kepada istri. atau- Ya, karena wanita Madura itu memang ini harga diri dari seorang laki-laki gitu. Ada peribahasa Madura ya, bebinek paneka masteka nareng lake. Kenanganan embun-embunan gitu ya. Oh. Jadi wanita Madura itu mustikanya gitu, mahkotanya seorang laki-laki. Mustika itu mungkin harga dirinya seorang laki-laki. Tempatnya di bun-bunan apa, Bu? Iya, di kepala ya maksudnya. Bun-bunan apa ya Indonesia? Jadi kepala lah gitu. Ya, itu terkait masalah ini ya, wanita Madura, Bu. Nah, kalau apa ya, Bu Dian kan juga sering nih diskusi terkait masalah wanita, terus secara wanita itu seperti apa sih, Bu, yang mungkin dari pandangan Bu Dian nih ya, dari sudut pandang Bu Dian yang ini harusnya seperti ini gitu, atau mungkin karena kan sekarang ini apalagi teman-teman mahasiswa ini kan apa ya, zaman-zaman sekarang ini kan zaman-zaman bucin, zaman-zaman baperan gitu. Nah, banyak sekali mungkin Bu Dian pernah nggak menghadapi kasus entah itu mahasiswa di asrama atau di luar asrama yang sampai galau si mahasiswi itu gara-gara laki-laki, terus pernah nggak Bu menghadapi itu gitu, Bu? Kasus yang seperti gini, itu ada gitu. yang belum mandiri cinta seperti itu Oh. bahasanya ya. Jadi saya enggak bilang itu bucin gitu ya, tapi belum cukup mandiri gitu ya. Jadi belum bisa Itu ada nggak sampai pengaruh sama akademiknya gitu? berpengaruh kepada akademik ya, ada beberapa mungkin ya yang sampai ditangani Bu akhirnya Dian sendiri gitu. sampai akhirnya terkendala, terhambat secara karena jarang hadir di di Kelas, perkuliahan seperti itu. Karena mungkin belum bisa membedakan antara kebutuhan saat ini dengan kebutuhan jangka panjang di masa depannya seperti itu. Iya. Nah, tapi saya rasa kalau misalnya partner atau teman dekatnya itu laki-laki yang berkualitas, saya rasa sebagai laki-laki pun juga harusnya kan bisa menempatkan diri gitu ya, kira-kira memproporsikan gitu ya, mana yang harus ditemani, bagian mana yang sudah dibebaskan aja untuk pencapaian di masa depan seperti itu. Maksudnya gimana, Bu? Ya sebenarnya kan kalau misalnya adik-adik yang gagal gitu ya, gagal mandiri. Ini cinta adik-adik gitu. cewek apa yang cowok? Sama ya, Sama. mungkin dua-duanya gitu ya. Tidak bisa membedakan kebutuhan saat ini. Iya. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus jalan, Jalan lah. ya seperti itu. Sebaiknya kan seimbang ya antara kebutuhan untuk mengenal teman lawan jenis dengan kebutuhan untuk studinya. Cara untuk menyeimbangkannya itu kan memang sulit, Bu. Iya, saya Tergantung ya, dari persepsi masing-masing ya. Kalau misalnya orientasinya dia sadar penuh gitu ya bahwa studi ini untuk dirinya sendiri seperti itu. Ya. Iya sih. Cuma kadang ya sebagai seorang, apalagi kan sekarang mahasiswa sekarang kan gampang banget untuk bisa berhubungan karena sudah adanya media sosial dan teknologi yang seperti ini. Kecuali zaman-zaman saya itu kan ya saya nggak mau tak kecak ya. Kadang memang sulit, Bu, untuk
ya bisa membagi waktu antara belajar gini. Nah, caranya untuk bisa menyeimbangkan itu gimana caranya, Bu? Kalau misalnya di kami gitu ya, di kemahasiswaan gitu, Ada nggak program itu di kemahasiswaan itu? kita tidak bisa. Sosialisasi tentang pacaran yang baik. Gitu. Ada rencananya karena Ada. rencananya selama ini memang kita berusaha untuk memberikan konsep gimana caranya untuk memandirikan mahasiswa secara apa namanya Bahasanya kebutuhan. memandiri. Kayaknya gak asik bahasa mandiri. Karena kalau kan sebenarnya kalau bucin sampai dia jadi budak itu kan artinya kan Iya sih. dia lost, sangat ada hal yang sangat dia butuhkan gitu yang tidak bisa dia penuhi. Nah, kalau misalnya orang yang sudah bisa memenuhi tahu proporsinya itu kan bisa masuk dalam kategori mandiri cinta gitu ya. Iya, sudah pengalaman. Mungkin karena belum pengalaman, Bu, jadinya belum mandiri. Bisa jadi. Kembali lagi ke personal masing-masing mungkin ya. Karakteristik orang-orang kan beda-beda gitu. Karena yang biasanya yang bucin itu yang baru pertama pacaran, Bu. Biasanya nih ya, setahu saya kalau ya anak-anak research sudah. riset kecil-kecilan tuh biasanya bucin sampai kayaknya tiap hari nelpon ya 24 jam per 7 gitu. Gak ada istirahat. Itu biasanya yang baru pacaran biasanya, Bu. Ya mungkin kemahasiswaan mungkin ada program yang istilahnya nih ini agar gak bucin nih yang belum pacaran didata. Kalau itu sudah masuk ke ranah personalnya mahasiswa dan itu jadi tanggung jawab personal, Pak. Jadi dia biasanya kita sih memberikan secara by konsep ya. Kemudian kita memberikan distract. Jadi lebih kepada kita berikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu akan memberikan output pengembangan diri kepada mahasiswa. Jadi nggak terlalu bisa bucin itu karena dia tidak bisa membagi. Mungkin karena tidak yang kesibukan juga. Iya, jadi ada waktu luang yang terlalu berlebih gitu ya. Akhirnya dia lebih banyak ke media, kemudian lebih banyak ke kebutuhan untuk didengarkan. Padahal mungkin bisa jadi pasangannya sebenarnya butuh waktu untuk me time, untuk bersosial juga seperti itu. Kebanyakan yang bucin, kemudian setuju nggak kalau kebanyakan yang bucin parah itu wanita gitu? Not really sure. Karena kebanyakan setelah kalau misalnya boleh nanti kita lakukan riset ya. Aspek atau dalam kategori ketergantungan terhadap pasangan ini banyak terjadi pada laki-laki atau pada perempuan. Itu tergantung personalitinya. Iya, sejauh ini menurut Budian yang mana yang lebih banyak ya bucinnya gitu? Sayangnya mungkin karena ini ya bentukan sosial mungkin ya. Jadi lebih banyak melihat adik-adik yang putri sih sebenarnya. Iya. Tapi yang putra tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan ada. Teman saya ada yang seperti itu. Oh gitu. Ya, kadang kalau nggak enaknya tuh kalau sudah ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gimana kalau biasanya cowok-cowok yang polos biasanya. Yang polos, yang baru mengenal pacaran, yang baru mungkin disentuh hatinya gitu. Akhirnya kasmaran yang berlebihan. Ya seperti itu. Udah gak imbang banget ya antara endorfin, kortisol sama adrenalin. Buta, Bu. Sudah buta semuanya. Iya. Ya yang awalnya anti banget pacaran gitu kan ya. Penganut paham yang awalnya tidak mau pacaran kecuali menikah ya setelah kasmaran ya buta semua gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi experience gitu ya. Belum dijawab nih sama Budian. Ada nggak kasus yang seperti itu gitu, Bu, yang sampai mengganggu akademik dan kemahasiswaan turun tangan untuk mengatasi itu? Untuk di Ngudia sendiri sejauh ini adik-adik proporsinya untuk tahu tempat lah ya. Jadi kalau misalnya sampai merusak nama institusi enggak ya. Selama ini. Atau pernah nggak mahasiswa tuh, atau sering nggak, kayaknya sering nih Budian, tempat Budian jadi tempat curhat mahasiswa terkait masalah asmara gitu? Ada beberapa mungkin yang aspek kedekatan mungkin ya lebih kepada apa ya, minta nasihat juga mungkin ya. Iya. Nah, iya.
Nih mungkin untuk nasihat apa ya teman-teman mahasiswa ini, khususnya yang di asrama ini, harus seperti apa gitu Bu. Kalau harus seimbang kan itu kan belum secara teknis gitu. Maksudnya jadi wanita itu agar tidak terjebak dalam apa ya bahasanya ya, lingkaran atau apa ya. Karena kasmaran sendiri tidak jelek gitu. Bucin juga Normatif, tidak ya manusiawi. Nah, untuk tidak ke hal-hal yang berlebihan itu harus seperti apa gitu Bu. Kembali lagi sebenarnya faktor pasangan ya. Faktor si pasangannya. Iya, faktor teman dekatnya seperti itu. Kalau misalnya kita ketemu dengan personal yang memang sama-sama ingin mengembangkan diri gitu ya. Oke, Ada nah untuk orientasi kesana. memilih pasangannya itu seperti apa menurut Bu Dia dalam konteks wanita nih? Masing-masing personal beda ya. Kalau saya kalau ditanya seperti itu, saya justru tidak suka kalau misalnya harus monoton, harus maksudnya dari ya tadi seperti yang Pak Akbar bilang 12/7 ya, 24 jam per 7. Iya 24 jam per 7 gitu ya, itu harus memberikan kabar dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada kepercayaan aja sih. Iya, maksudnya kan kadang ada, karena gini Bu, kalau bagi saya tuh kadang yang unik dan yang sering apa ya, banyak warna tuh wanita biasanya Bu. Kalau laki-laki menurut saya memang agak sama, kebanyakan sama lah gitu. Dalam artian mungkin ya saya sih setuju kalau wanita itu kan lebih ke perasaan gitu ya. Artinya memang kadang yang terlalu bucin dan terlalu terjebak dalam zona kebucinannya itu si wanita, sampai kadang ya main game aja nggak boleh, karena cowok tuh kan sering main game gitu ya, sering nongkrong. Itu sebenarnya lebih kepada perubahan pola ya Pak ya, kalau misalnya saya lihat. Jadi mungkin di fase pendekatannya teman dekatnya selalu ada gitu. Setelah kemudian setelah ada komitmen lah katakanlah, setelah ada komitmen itu ya kayak turn back gitu ya, jadi kembali ke jadwal normatifnya yang akhirnya dia nggak bisa selalu ada, dan akhirnya ya seperti mekanisme orang kalau misalnya kecanduan ya, jadi biasa ada kemudian dia tidak ada, itu yang akhirnya bikin rungsing gitu ya. Nah iya, ini apa ya Bu, belum dijawab kemudian ngambang itu. Maksudnya gimana? Sebagai seorang wanita itu harus memilih laki-laki yang seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomong yang baik itu kan umum, yang harus apa ya, seimbang, harus proporsional antara ini kan tuh umum. Yang lebih spesifik gitu. Karena masing-masing wanita pasti punya apa namanya punya kriteria gitu ya terkait dengan apa ya, sosok yang diharapkan dari pasangan. Ada yang inginnya pasangannya selalu ada gitu ya. Saya enggak gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya orientasinya ke masa depan, laki-laki yang selalu ada buat kita, akhirnya dia tidak bisa berkarya. Kalau nggak bisa berkarya, kemudian apa yang kemudian jadi lebih sebagai seorang pemimpin ya seperti itu. Oke, berarti ya kembali ke pribadinya masing-masing. Ya? Jadi kriteria seperti apa sih yang diharapkan seperti itu. Secara umum nih Bu, wanita tuh sukanya terhadap pria, terhadap laki-laki itu yang seperti apa biasanya nih? Kembali lagi ada beberapa kriteria ya. Kalau misalnya saya secara personal, saya seorang sapioseksual gitu ya. Nah itu menarik nih, sapioseksual itu apa betul? Sapi yang berseksual. Sapioseksual itu ketertarikan kepada lawan jenis berdasarkan kecerdasan dan leadership biasanya ya. Mungkin dia tidak memprioritaskan fisik ya, tapi begitu ini ya insight-nya bagus ya, maksudnya setiap kali penyampaiannya itu sesuai gitu ya, match gitu ya itu. Jadi lebih kepada tertarik pada lawan jenis karena aspek kecerdasan atau
kepemimpinannya sih biasanya. Ya itu untuk ini Bu ya, untuk apa ya, pandangan Budian terhadap Ya. seorang Personal laki-laki. insight, Ya, personal insight. bahasanya apa? Sapioseksual Bu ya. Ya. Lebih Orientasi. ya orientasinya lebih ke pria yang leadership, mungkin juga cerdas ya. Kecerdasan. Jadi memang lebih kepada ketertarikannya itu kepada pembicaraan atau diskusi yang berbobot lah ya. Kalau misalnya sekedar basa-basi kayaknya Yang sering gombal gitu enggak gitu. Nah kalau ini Bu, mungkin ada nggak tips dan trik agar teman-teman cewek itu tidak apa ya, tidak gampang terpengaruh oleh laki-laki yang bahasanya mungkin anak sekarang suka ghosting gitu. ya. Kalau misalnya ghostingnya kan tidak bisa kita hindari ya, itu karena orang lain mau, Atau mungkin si mahasiswi itu harus menutup banget gitu. enggak juga, memang kita Gimana? normatifnya ya tetap terbuka ya, Respon lah ya. merespon, welcome kepada orang yang mungkin kita kenal, Yeah. tapi paling tidak kita harus punya batasan gitu ya, punya red flag gitu ya, bendera merah, prinsip-prinsip apa sih yang kalau misalnya ini dilanggar berarti dia memang seharusnya tidak masuk dalam ranah pribadi kita seperti itu. Jadi sebagai seorang wanita harus punya itu, Harus punya batasannya. harus punya batas. Batasannya itu seperti apa? Misal ya terkait dengan aspek menghormati diri sendiri seperti apa. Kalau misalnya sudah ada kontak gitu ya, di bagian mana dia harus stop gitu ya, untuk menjaga Kontak dirinya fisik. fisik. Kemudian dari aspek fisik, dari aspek psikologis misalnya ada batas atau red flag bagi kalimat kasar yang seharusnya tidak keluar ya, karena Kalimat kasar dari pria. jadi dari teman dekat itu yang seharusnya tidak terlontar, berarti kan dia secara personality juga nggak bagus seperti itu Harus stop nih. ya. Kemudian secara future oriented gitu ya, laki-laki atau teman dekat prianya yang nggak punya orientasi masa depannya gitu ya, gimana mau jadi pemimpin bahwa dia belum selesai dengan dirinya sendiri ya, seperti itu mungkin ya 3 hal yang perlu jadi harus ditetapkan sebagai seorang wanita. Jadi ini harus punya batasan lah, yang penting itu juga ya, agar ya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. dan lagi kalau misalnya wanita terlalu bucin juga saya juga kurang setuju ya, karena laki-laki itu secara naluriahnya kan memang memburu ya. Kalau misalnya wanita sudah kena nih terlalu tergantung, tidak mandiri secara cintanya, itu juga akan mengurangi hal-hal yang membuat teman dekatnya mungkin penasaran ya. Jadi malah bosan, jadinya bosan. Iya, jadi benar cowok tuh kadang ya, saya sendiri dan juga teman-teman tuh kalau sudah mendapatkan atau mungkin terlalu terbuka si ceweknya, kita ngedeketin, si cewek juga terlalu terbuka, jadinya bosan memang. Nggak ada target lagi, udahlah bosan. Karena memang naluriahnya Naluri laki-laki memang seperti itu. Jadi Uli harus agak sedikit tertutup, meskipun tidak menutup banget kan Bu ya. Ada batasannya. Nanti saya bilang, jadi untuk hal-hal seperti apa sih yang kita bisa share, untuk hal-hal seperti apa sih yang itu jadi poin batas kita. Ada cuek-cueknya dikit lah. Tapi ya udah cuek-cuek terus ya. Cuek-cuek. Jadi kalau misalnya jadi ya itu ada cuek-cueknya, tapi juga harus direspon lah. openness. Ya harus openness, meskipun tidak terlalu lebar loh opennessnya. Harus ada batasan. Oke, saya setuju kalau itu. Nah, oke, ini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Ya. Ini Bu, ini saya sebenarnya pengen masuk ke Budian kan juga seorang pecinta alam gitu Bu. Ya.
Artinya kan belajar mencintai alam. sama, saya juga seorang yang masih belajar mencintai alam gitu. Sama, semuanya juga belajar. Betul seperti itu kan Bu Iya. ya? Nah, artinya Karena alam juga tuh nggak selesai ya, jadi Iya, benar. nggak akan pernah selesai kita pelajari, akan ada yang baru lagi. Mm-mm. Nah, ini kan kemarin kemudian tahu nggak kabar yang di Sulawesi itu Gunung Baukareng yang memakan 3 korban? Dengar? Nggak, belum. Ini bukan sekarang terlalu sibuk kayaknya ya. Iya, Terlalu sebenarnya sibuk ya? bukan terlalu sibuk, mungkin intensitas untuk media mungkin saya agak berkurang dibandingkan dengan dulu. Oh, Gitu. oke. Jadi Kurang mendengar kabar. jujur ada titik balik sebenarnya sih Pak. Iya. Dulu interest banget gitu ya, jadi lebih banyak penggunaan media terutama Instagram, jadi bisa dapat informasi terbaru gitu dari Instagram. Cuma ada itu jadi kayak apa ya, titik balik gitu ya, ketika saya kadang merasa ada beberapa akun yang itu toksik banget ya, jadi akhirnya menguras waktu kita untuk ikut memikirkan, kemudian ikut kira-kira mereka dampaknya itu seperti apa, seperti itu. Akhirnya lebih kepada saya banyak mendelete beberapa atau unfollow beberapa akun sebenarnya. Iya. Tapi kan tidak menguninstall Instagram kan Bu? Enggak. Cuma lebih kepada memfilter, Iya. memfilter akun-akun yang akan saya follow. Ya, jadi ya saya ceritakan nih Bu. Jadi kemarin itu waktu kemerdekaan tuh di Gunung Baukareng itu. Sebenarnya gunung itu kan sampai saat ini masih banyak yang tutup karena PPKM. Dan kemarin itu di Gunung Baukareng itu ada sekitar ribuan lebih para pendaki, ya kebanyakan anak sekolah lah, SMA, dan ya sedikit, jadi nggak banyak sih kalau yang di kalangan mahasiswa pecinta alam itu, bahkan kayaknya nggak ada. Kebanyakan anak sekolah dan ada mahasiswanya. Dan sampai ribuan lebih dihadang juga, petugasnya sedikit akhirnya masuk, dan ada tiga korban yang meninggal gitu karena hipotermi, karena kedinginan. Seperti ada badai di situ ya akhirnya, dan banyak juga yang bahkan mungkin sampai 100 lebih kalau saya baca list itu yang hipotermi, ya, yang sampai dievakuasi oleh tim SAR. Nah artinya ini kan hal yang bahkan mungkin untuk teman-teman mahasiswa pecinta alam sangat melanggar etika pecinta alam, karena sudah tahu ditutup, memaksa, ya akhirnya merepotkan tim SAR gitu. Nah pandangannya Bu Dian terkait masalah ini Bu, apa anak-anak sekarang ini, ya yang saya tidak mau mengatakan pecinta alam ya, mungkin anak-anak yang suka mendaki, ya mencoba mengenal alam, terus pendakian gunung sudah viral, bahkan sempat banyak juga yang bikin konten di situ yang sampai tidak memikirkan masalah nyawa. Gimana gitu Bu pandangannya terhadap anak-anak sekarang ya, karena kan gunung lagi viral sekarang gitu. Lagi tren gitu. Ya, sebenarnya gambaran terkait dengan pecinta alam itu keren, itu kan citra itu dibentuk oleh teman-teman pecinta alam sendiri, gitu ya. Berarti kalau misalnya sudah sampai menyentuh ratusan orang, tiba-tiba menjadi tren, artinya image yang dibangun, citra yang dibangun oleh teman-teman pecinta alam sebelumnya kan baik, gitu ya, melestarikan, ikut menjaga, kemudian sampahnya pun saya tidak jarang melihat itu memang teman-teman sepanjang trek itu juga ikut memungut sampah gitu ya. Nah itu yang membuat citra gunung, citra bukit ya itu menjadi lebih terekspos. Nah itu ingin diketahui lah orang lebih banyak lagi seperti itu. Sayangnya mungkin hanya ingin tahu saja, kurangnya ini mungkin ingin penasaran saja, tapi sebenarnya nilai yang sebenarnya harus dipegang oleh seorang pecinta alam bahwa ikut menjaga. Ya. Kemudian kalau dalam pandangan saya, kalau misalnya sebuah taman wisata dalam hal ini gunung, ya, ini ditutup, ini kan
ada beberapa pertimbangan untuk pengelola ya. Iya. Yang pertama sedang masa perbaikan Iya, ya. perbaikan. Kemudian yang kedua atau memang kondisi alamnya yang kurang baik, suhu yang terlalu ekstrim yang sekiranya nanti Terus akan erupsi membahayakan. juga. Iya, dalam kondisi yang demikian. Yang sekiranya itu akan memberikan dampak kurang baik kepada pendaki seperti itu kan hal-hal yang sebenarnya sudah dipertimbangkan dan Iya. dihitung matang-matang ya oleh pengelola gitu. Kalau niatannya memang untuk belajar dari alam, harusnya kan harus diperhatikan aspek-aspek seperti itu, bukan Iya. memaksa. Berarti Iya. kan niatnya sudah nggak benar. Iya, itu saya juga miris melihat sampai 3 bahkan sampai ratusan yang hipotermia yang harus dievakuasi. Yang awalnya tuh memang tengkar Bu, sama petugas, dari bawah itu sudah tengkar. Ternyata yang ditengkari atau yang dicekcoki itu bahkan yang menolong dia setelah dievakuasi. Kadang itu saking ini ya anak-anak Perlu muda. dipertanyakan. Jadinya tujuannya naik ke atas itu hanya untuk eksistensi diri atau memang Iya. mau belajar tentang alam ya Pak? Iya, kebanyakan sih karena memang kebutuhan ini ya. Aktualisasi. Iya, kebutuhan media sosial juga. Kebutuhan ya ingin eksis lah gitu. Tapi menurut Budian terkait masalah eksistensi sendiri ini kan ya kita tidak menutup mata ya bahwa memang itu menjadi kebutuhan Bu ya. Nah, wajar nggak sih Bu seperti itu gitu? Wajar ketika kebutuhan lainnya sudah terpenuhi. Contohnya? Kalau kebutuhan kita lain. belajar dalam hierarki Maslow itu aktualisasi diri itu di puncak kebutuhan ketika kita sudah memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan fisik ya, kebutuhan dasar sebagai manusia sudah terpenuhi, sandang, pangan, papan ya. Kemudian kebutuhan untuk dicintai dan diberikan rasa aman sudah terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Itu jangan dibalik. Kebanyakan dibalik sekarang. Kebanyakan dibalik. Jadi orang yang baru kenal atau baru belajar apapun itu, ya hal pertama yang ingin dilakukan ya aktualisasi diri. Biasanya kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya saya juga kadang seperti itu. Kalau kenal tuh kan sok-sokan gitu. Nah itu harusnya kan aktualisasi diri itu paling atas Bu, ya. Puncak. Jadi Di puncak kebutuhan iya, manusia. adanya banyak tahapan baru kita masuk ke aktualisasi diri. Nah, lanjut Bu ya. Yes. Nah untuk seorang Budian sendiri ini kan wanita gitu Bu. Dan ya ada nggak Bu cara, ini kan banyak sekali teman-teman wanita yang ingin belajar mencintai alam itu tapi terkendala izin biasanya. Nah, ada nggak caranya Budian agar diizini oleh orang tuanya Oke, ini suatu hal yang menarik ya. Yang sebagai pertama, wanita? ya dimanapun semua orang tua itu pasti akan mengkhawatirkan. Jangankan wanita wajar. ya, laki-laki pun Ya. juga akan dijaga, tetap akan dijaga oleh orang tuanya. Hal yang perlu kita yakinkan adalah yang pertama kita sampaikan tujuan kita apa. Kita mendaki tujuannya apa. Kemudian yang kedua, kita pastikan izinnya baik-baik, kita tuh bersama siapa saja. Dan untuk saya pribadi ya, saya mendaki itu selalu memastikan dengan siapa saya naik ke atas seperti itu. Saya selalu make sure memastikan orang-orang yang bisa saya percaya ketika saya ke atas seperti itu. Tuh. Ya berikutnya, kemudian setelah kita diberikan kepercayaan itu harus benar-benar dijaga. Dan biarkan orang tua juga tahu ya. Contoh, saya tidak pernah menghidden orang tua saya untuk bisa nonton story saya. Jadi daily activity living saya yang saya up gitu ya ke story itu Dibuka semua selalu ya. ditonton juga oleh orang tua saya. Jadi ada keterbukaan di situ ya. Ya, jadi orang tua itu ketika tidak kita beritahu kondisi yang sebenarnya, apalagi kita sampai hilang, nggak ada berita gitu ya, maksudnya nggak memberikan informasi kita lagi ada di mana gitu, itu akan membuat orang tua akan liar asumsinya. Iya benar. Nah itu yang akhirnya membuat kita jadi tidak dipercaya. Oke, berarti harus langkah awal harus menumbuhkan kepercayaan orang tua dulu. Kemudian kita menjaga kepercayaan itu supaya untuk izin-izin berikutnya
bisa diberikan. Kalau dari kadang kan ada orang tua yang berpikiran, apalagi orang tua yang masih menutup mata terkait masalah gunung, terkait masalah pecinta alam gitu. Wajar nggak sih Bu, seorang wanita itu mendaki gunung gitu, atau mencintai alam? Ya mendaki gunung lah, lebih spesifik ke situ. Wanita mencintai alam itu suatu hal yang wajar. Bukan mencintai alam, mendaki gunung. Mendaki gunung. Iya, lebih spesifik ke situ. Wajar nggak wanita? Bukan hanya mendaki? kita ya, saya rasa gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai orang Madura pun permaisuri ya, Ratu Epuk itu setiap kali beliau ingin istilahnya bersemedi beribadah. Untuk menenangkan diri, kemudian itu juga mendaki bukit menyendiri. Kemana Bu? Seperti itu. Saya kurang. Di Ratu Epuk itu Ratu Epuk ini kan pahlawan Bangkalan ya, tokoh Bangkalan. Permaisuri ya. Permaisuri dari Cakraningrat. Syarifah Ambami itu dapat kalau misalnya beliau itu ya bisa dikategorikan tirakat gitu lah ya. Kemudian ada diperkenankan untuk doa yang terkabulkan adalah supaya 7 keturunan yang bisa jadi raja. Seperti itu kalau kita pahami ya, histori dari Bangkalan sendiri seperti apa. Kemudian Cakraningrat, kenapa hanya 7 keturunan gitu, 7 generasi, kenapa nggak semuanya gitu ya. Akhirnya kembali ke tempat menyendirinya gitu ya, sampai menangis yang kita kenal sumber mata air mata Epuk. Iya. Berarti wajar Bu ya, seorang perempuan mendaki itu wajar ya, meskipun agak ribet sebenarnya. Wajar. Kalau misalnya pernah membaca hikayat Nabi, putri Abu Bakar, Asma, itu mendaki gunung di saat dia sedang hamil untuk rutin memberikan mengirimkan makan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam kondisi hamil naik gunung. Iya. Saya baru tahu ini. Saya sudah sampai ke situ soalnya. Oke, ternyata ya wajar dan ini ya itu sudah dilakukan oleh para leluhur kita ya, seperti itu. Oke. Tergantung tujuannya ya. Tergantung tujuannya yang pasti, dan juga tergantung persiapannya juga Bu ya. Soal prepare terutama. Ribet gak sih Bu bagi seorang Budian gitu mendaki itu? Prinsip saya sebenarnya mendaki itu suatu hal yang menyenangkan. Kemudian tapi yang selama ini selalu saya waspadai adalah diri saya sendiri. Prinsip saya ketika saya mendaki, saya tidak pernah mau jadi beban orang lain. Sebisa mungkin ketika saya memutuskan untuk mendaki, saya tahu tujuannya kemana. Medan itu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas saya sebagai seorang wanita atau tidak. Kalau sekiranya saya searching, saya riset medannya akan tidak bisa saya lalui, tidak sesuai dengan kapasitas saya pasti tidak akan ikut. Oke. Jadi memang ini untuk menghindari kecelakaan, menghindari hal-hal yang memang tidak kita inginkan tuh memang harus ada riset dulu. Iya, ego kita harus kesampingkan ya. Jadi sekiranya kita mampu, maka bolehlah berangkat. Kalau misalnya kita tidak mampu, justru akan jadi beban untuk tim yang lainnya. Iya benar. Ya, harusnya dicontoh memang ya. Kadang ya, kalau saya sih memang menghindari barang wanita biasanya. Bisa sih, cuma saya lihat dulu nih orangnya ini jadi beban kan nih gitu. Kalau dia tergantung gunungnya juga, kalau gunungnya tinggi terus ada cewek, saya biasanya menolak. Karena sebenarnya bukan MDPL-nya sih ya, lebih kepada medannya gitu. Ada gunung yang secara penanggungan tuh kecil tapi sadis. tidak bersahabat dengan wanita.